Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pernahkah kalian memikirkan surga dan neraka? Surga digambarkan penuh kenikmatan di dalamnya, sedangkan neraka kebalikannya, yang dimana hanya ada siksaan di dalamnya. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pergi ke neraka. Amin ya robbal alamin. Namun pernahkah kalian mendengar seorang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka? Laki-laki tersebut bernama Juhainah. Dikisahkan dalam riwayat bahwa penduduk neraka akan menangis dikarenakan Juhainah telah dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Hal itu menjadi pertanda bahwa penduduk neraka yang tersisa akan kekal di dalamnya, dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk berpindah menuju surga. Mari kita bahas kisah kepergian Juhainah dari neraka, yang membuat penghuni neraka merasa sangat sedih. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Pada hari kebangkitan, langit dan bumi telah berubah, tidak ada lagi yang sama seperti dulu. Semua manusia, dari yang pertama hingga yang terakhir, berdiri di hadapan Allah. Hari itu adalah hari yang sangat berat, hari penghakiman, di mana semua amal perbuatan manusia dihitung. Neraka jahanam dan surga yang indah terbentang di hadapan mereka, menanti siapa yang akan masuk ke dalamnya. Manusia yang selama hidup di dunia memiliki amal baik, langsung menuju ke surga dengan rahmat Allah. Namun, ada yang harus menerima hukuman terlebih dahulu di neraka, akibat dosa-dosa mereka. Ketika tiba saatnya, semua manusia dihitung amal perbuatannya. Mereka yang memiliki timbangan amal baik lebih berat langsung memasuki surga, menikmati kenikmatan yang tiada taranya. Sedangkan yang penuh dengan dosa, meski memiliki sedikit iman, harus terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Mereka ini akan disiksa dengan api neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Coba sejenak kita renungkan, bagaimana jika kita berada di sana, menunggu nasib kita ditentukan? Apa yang akan terjadi saat timbangan kita diperlihatkan? Akankah amal baik kita lebih berat daripada dosa-dosa kita? Apa kita sudah benar-benar siap? Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Juhainah, seorang hamba yang memiliki iman, namun terjerumus dalam dosa. Mungkin kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, dan dapat kita ambil pelajarannya. Ketika Juhainah berdiri di hadapan Allah, timbangan amalnya diperlihatkan, dan apa yang dia lihat, dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya. Dia tak bisa mengelak dari kenyataan ini. Mungkin dulu di dunia dia pernah berpikir, dosa-dosa kecil ini tak mengapa, aku bisa bertobat nanti. Tapi kini, semua dosa itu menumpuk, membebani timbangan amal buruknya. Dan akhirnya malaikat menyeret Juhainah menuju neraka. Bayangkan, api neraka menyala-nyala di depannya, panasnya tak tertahankan. Setiap langkah yang diambilnya menuju jahanam adalah langkah menuju penderitaan yang tak terbayangkan. Api neraka bukanlah api biasa, panasnya ribuan kali lipat dari api yang ada di dunia ini. Dan Juhainah tahu bahwa inilah hukuman bagi dosa-dosanya. Di neraka, Juhainah mengalami penderitaan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap hari di sana terasa seperti ribuan tahun. Api neraka membakar tubuhnya tanpa henti. Tetapi anehnya, tubuh itu tak pernah benar-benar habis. Setiap luka yang terbakar akan pulih, hanya untuk dibakar lagi dan lagi. Betapa menyiksanya itu. Dan selama waktu yang seolah abadi itu, Juhainah menangis meratapi. Dia menyesali setiap dosa yang pernah dia lakukan. Dia ingat betapa malasnya dia dalam beribadah. Mungkin dia pernah mengabaikan salat. Mungkin dia pernah melakukan dosa-dosa yang tampak kecil baginya. Namun di sini, di dalam neraka, dosa-dosa itu terasa besar dan membebaninya. Apakah kita pernah merasa demikian? Seringkali kita lupa bahwa dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele bisa menjadi berat di hari kiamat. Tapi sahabat, sebuah cerita sekalian, jangan lupakan satu hal yang sangat penting, yaitu rahmat Allah. Meskipun Juhainah berada di neraka, ada satu hal yang masih dia miliki di dalam hatinya, yaitu iman. Iman itu kecil, tetapi setitik iman itu yang membuatnya tetap berharap. Dia terus berdoa di dalam neraka, memohon ampunan kepada Allah. Setitik iman itu menjadi harapan terakhirnya. Setiap hari, sedikit demi sedikit, dosa-dosa Juhainah mulai terhapus oleh panasnya api neraka. Penderitaan itu membersihkan dosanya. Dan meskipun terasa seperti keabadian, pada akhirnya Allah melihat iman di dalam hatinya. Allah Maha Pengampun, dan rahmatnya jauh lebih luas daripada dosa manusia. Malaikat akhirnya datang dan mengeluarkan Juhainah dari neraka. Setelah bertahun-tahun menderita, ia akhirnya terbebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya dan penghuni surga yang terakhir kali masuk ke dalamnya. Dia adalah seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lelaki ini dalam kondisi sangat lemah hingga ia tak bisa berjalan, hanya mampu merangkak. Lalu Allah yang Maha Penyayang berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke surga.' Lelaki itu pun merangkak menuju surga. Tetapi ketika ia sampai di sana, terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Dalam kebingungannya, ia kembali kepada Allah dan berkata, 'Ya Tuhanku, hamba mendapati surga telah penuh.' Namun Allah dengan kelembutannya berkata lagi kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke surga.' Untuk kedua kalinya, lelaki itu kembali menuju surga. Namun perasaan bahwa surga penuh masih menghantui pikirannya. Ia pun kembali lagi kepada Allah seraya berkata, 'Ya Tuhanku, hamba tetap mendapati surga telah penuh.' Lalu, untuk ketiga kalinya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Pergilah dan masuklah ke surga. Sesungguhnya engkau akan memperoleh 10 kali lipat dari dunia." Lelaki itu dengan perasaan yang tak percaya bertanya kepada Allah, "Apakah engkau sedang mengejekku? Atau apakah engkau menertawakanku? Padahal engkau adalah raja?" Lelaki ini keheranan saat mendengar janji Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan dengan berkata, "Saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga tampak gigi geraham beliau. Karena kisah ini menunjukkan betapa Allah begitu pemurah dan pengampun." Rasulullah pun bersabda, "Itulah penghuni surga yang derajatnya paling rendah." Betapa Allah mencintai hambanya, meski hamba tersebut telah berada di neraka, Allah tetap mengangkatnya dan memberinya kenikmatan yang luar biasa di surga, meski ia adalah penghuni yang paling terakhir. Inilah bukti nyata dari kasih sayang Allah yang tak terbatas bagi siapapun yang memiliki iman, walau sekecil apapun itu. Mari kita renungkan sejenak, kisah Juhainah ini adalah peringatan bagi kita semua. Kita mungkin memiliki dosa, tapi jika kita menjaga iman kita, sebesar apapun dosa itu, rahmat Allah selalu ada bagi yang mau bertobat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjaga iman kita? Sudahkah kita memohon ampunan kepada Allah sebelum terlambat? Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini. Setiap saat adalah kesempatan untuk bertobat, untuk menambah amal kebaikan kita, dan untuk memperkuat iman kita. Jangan sampai kita menyesal nanti, seperti Juhainah yang harus menebus dosa-dosanya di neraka. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun, dan pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk memperbaiki diri, menjaga iman, dan mengumpulkan amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi kisah Juhainah yang membuat penghuni neraka menangis karena kepergiannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.